Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Kalau gue tanya laptop apa yang paling enak buat editing video, gue rasa 7 dari 10 orang bakal bilang Apple MacBook Pro. Ya nggak salah sih, sebagian besar teman-teman reviewer juga pada pakai MacBook Pro, termasuk gua yang udah 6 bulanan pakai MacBook Pro 16 inci. Ini adalah laptop yang super duper mantap buat ngedit dengan satu aja kekurangan. Yes, laptop yang gue beli seharga hampir 40 juta ini punya satu kekurangan, yaitu nggak reliable buat main game. Ya iyalah, secara macOS sendiri bukan lagi platform yang ideal buat gaming. Tapi kan kadang kita konten kreator itu pengen juga gitu ya ngegame tipis-tipis, masa kerja mulu. Dan swagnya si Asus ini segala pakai ngerilis laptop yang secara form factor mirip sama MacBook Pro 16. Ini dia ROG Flow X16, kan jadi bikin pengguna MacBook Pro tergoda ya. Secara ROG Flow X16 pastinya bisa lebih diandelin buat main game, dan yang namanya khilaf itu nggak bisa diprediksi guys. Tahu-tahu laptopnya udah ada di studio DL aja. Katanya kan lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. So langsung kita coba compare aja ya, nggak usah compare gimana-gimana banget, secara ini kan nggak apple to apple. Ya kita compare tipis-tipis aja, plus minus secara experience antara dua laptop 16 inch yang super duper powerful ini. Pertama dari harganya dulu. Untuk MacBook Pro 16 dengan Apple M1 Pro dan storage 512 harganya 38 juta di iBox. Tapi kalau di Tokopedia jauh lebih murah, kisaran 33 jutaan. Sedangkan Flow X16 itu kan ada beberapa varian. Nah yang gue pakai ini versi paling basic, start 27 jutaan, jadi selisih harganya itu sekitar 6 jutaan lah. Yang kedua, kita compare dimensinya. Kedua laptop ini sama-sama ngasih layar gede 16 inch yang mana ketebalannya mirip, dimensinya mirip, dan untuk bobotnya si Flow X16 lebih enteng 100 gram, dia 2 kg, kalau MacBook Pro 2,1 kg. Bedanya di tongkrongan aja paling ya. Kalau MacBook otomatis looksnya lebih luxurious, kalau Flow X16 lebih sangar, ada kesan misterius. Orang yang lihat ini pasti udah bisa nebak kalau ini adalah laptop gaming. Ketiga, kita bandingin portnya. Nah biasanya kan kalau MacBook itu suka pelit ngasih port, tapi di versi Pro 16 inch ini gue happy karena dikasih 3 port USB-C, ada port HDMI, jack audio, dan juga dikasih SD card reader. Sementara Flow X16 juga berlimpah port, dia masih nyediain 2 USB A 3.2 Gen 2, 2 USB-C, port HDMI, micro SD, dan jack audio. Jadi untuk urusan perlobang-lobangan ini kita nggak akan kecewa karena port yang dikasih itu banyak. Bedanya di Flow X16 masih dikasih port USB A, jadi yang masih punya harddisk eksternal atau flash disk jadul nggak perlu repot nyari adapter lagi. Keempat, soal portabilitas dan fleksibilitas. Ternyata siapa menyangka laptop ROG 16 inci kayak gini punya layar yang bisa dibentangin. Dan yang lebih mengagetkan lagi, layar ROG Flow X16 masih bisa dilipat jadi tablet mode. Berarti ini hitungannya laptop convertible. Masih agak-agak nggak percaya ada laptop gaming 16 inci bisa-bisanya dibikin convertible. Otomatis kita yang pakai jadi punya fleksibilitas lebih tinggi. Next, kelipas soal layar. Yang namanya laptop kalau udah bisa dilipat-lipat biasanya udah touchscreen. Yes, layar ROG Flow X16 bisa disentuh dengan tangan, atau kalau mau lebih presisi kita bisa pakai Asus Pen yang dikasih gratis di paket penjualannya. Sementara kalau MacBook Pro standar dia non touchscreen. Tapi walaupun belum support di towel-towel, yang namanya layar MacBook Pro apalagi 16 inci udah pasti one of the best. Akurasi warnanya terbaik buat editing foto dan video dengan resolusi Retina 120 Hz. Muter klip HDR di layar ini juga terasa luar biasa karena brightness-nya bisa nyentuh 1600 nits, gokil banget. Tapi gue tetap amazed juga sama layar Flow X16 ini karena masih bisa nyanyiin kelasnya Apple. Dia pakai ROG Nebula display yang resolusinya QHD, udah 165 Hz, support HDR DCI-P3 100%. Jadi gue nggak ngerasa ada kejomplangan waktu pindah dari Mac ke Flow X16. Yang keenam, kita compare keyboard sama touchpad. Ini penting juga karena bakal cukup nentuin laptopnya nyaman dipakai sehari-hari apa enggak. Di sini travel distance MacBook Pro lebih ceper, enak buat ngetik cepet, tapi touch Flow X16 ternyata gue ngerasa lebih clicky, lebih berasa feel mencet keyboardnya. Jadi setelah gue pakai buat ngetik script, menurut gue lebih enak ngetik di Flow X16. Ditambah lagi backlit-nya udah RGB. Secara ini kan laptop gaming. Nah untuk touchpad sampai detik ini rasanya punya MacBook Pro masih yang terbaik karena areanya luas gila, akurasinya juga enak banget. Yang mana gue bisa ngedit foto dan video tanpa mouse di MacBook Pro. Tapi begitu gue cobain touchpad Flow X16, kok enak juga. Emang
kalah luas sih, tapi nggak kalah presisi dari MacBook Pro, ditambah karena udah 165 Hz jadi pas digerakin itu smooth banget rasanya. Jadi gua juga bisa ngedit foto video tanpa mouse di Flow X16. Next, yang ketujuh kita adu speaker. Gua nggak expect speaker Flow X16 bisa menang, dan kenyataannya memang speaker MacBook Pro 16 inch masih jadi yang terbaik di kelas laptop. Gila, bassnya bulet banget guys. Di sisi lain, speaker Flow X16 ini ngasih feel surround yang sama, kualitas suaranya juga bagus, masih bisa lah ngimbang-ngimbangin punyanya MacBook Pro. Tingkat kelantangannya juga ya 11-12. Satu-satunya hal yang bikin speaker MacBook Pro menang adalah bassnya yang lebih berasa, lebih bulat, makanya kedengarannya jadi lebih berbobot ya. Nah, yang ke-8 saatnya kita bahas spek dan performa. RAM-nya ini sama-sama 16, SSD sama-sama 512. MacBook Pro itu pakai Apple M1 Pro, CPU-nya 5 nanometer dengan 10 core 30 watt. Kalau Flow X16 itu pakai Ryzen 7 6800HS berbasis arsitektur Zen 3 Plus. CPU-nya 6 nanometer dengan 8 core 16 thread 35 watt. Intinya Ryzen 7 6800HS ini ibarat CPU sekelas desktop yang dipakai di laptop. Cuma di sini gua mutusin buat nggak aduin benchmark ya, karena kan ini beda OS, jadinya nggak apple to apple. Oke, yang terakhir yang sekaligus bikin gua galau dan tergoda dengan Flow X16 yaitu soal gaming. Sebenarnya spek MacBook Pro juga udah lumayan kenceng ya buat game, tapi masalahnya cuma sedikit game bagus yang tersedia di macOS. Di sisi lain, Flow X16 selain dia pakai Ryzen 7 6800HS, dia juga udah pakai RTX 3050 Ti, 4GB, main game-game e-sport kayak Valorant atau Apex Legends masih enak di grafis medium. Tapi kalau butuh raw power gede buat main game AAA di resolusi tinggi ya harus beli GPU eksternalnya kayak gini. FYI ini dijual terpisah ya guys. Gua pakai ROG XG Mobile versi baru, isinya AMD Radeon RX 6850 XT 8GB yang udah pasti no debat lah, bisa buat ngehajar game-game AAA terbaru. So pada akhirnya gua berani menobatkan berbekal AMD Ryzen 6000 series ini, si ROG Flow X16 adalah laptop 16 inch terbaik untuk alternatif MacBook Pro 16 inch dengan starting price 27 jutaan. Spek yang dikasih selevel MacBook Pro plus bisa buat main game, dan bonusnya dia punya portabilitas dan fleksibilitas lebih tinggi karena ini masuknya laptop convertible ya. Kurang lebih performa desktop tapi bentuknya laptop. Dan kalau punya budget lebihan kita masih bisa nambah lagi yaitu GPU eksternal biar performanya makin jos. Emang racun banget nih.